Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Para ikhwah azakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan sharing tentang konsep manajemen pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan hadis. Materi kali ini saya ambil dari sebuah artikel jurnal yang membahas tentang materi kita ini. Saya masuk kepada pendahuluan. Al-Quran sebagai sumber utama Islam mengandung segudang hikmah yang berfungsi memberi bimbingan jalan hidup atau jalan kehidupan manusia. Pada masa Nabi SAW hidup substansi dari Al-Quran beliau amalkan sendiri dan belajar kepada para sahabatnya. Selain Quran, perbuatan, ucapan dan sikap Nabi SAW itu juga menjadi rujukan dalam kehidupan Muslim, baik menyangkut hubungan dengan Allah, sesama manusia maupun alam. Inilah yang dinamakan dengan sunnah atau hadis Nabi SAW. Al-Quran dan hadis diyakini mengandung prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia, termasuk tentunya dalam bidang pendidikan. Pengertian konsep pendidikan secara umum, konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. Woodruff dalam Amin mendefinisikan konsep sebagai satu, suatu gagasan atau ide relatif sempurna dan bermakna. Dua, suatu pengertian tentang suatu objek. Dan yang ketiga, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Pengertian manajemen. Istilah manajemen sebenarnya mengacu kepada proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan dan oleh pendayagunaan orang lain atau melalui pemberdayaan pemanfaatan kompetensi pada orang lain. Menurut J.E. Scholz, kata manajemen berasal dari manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Ini ada di awal-awal pembelajaran kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber secara efektif untuk mencapai sasaran. Beberapa pengertian manajemen di atas pada dasarnya memiliki titik tolak yang sama, sehingga dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal, yaitu satu atau A, manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui suatu proses. B, manajemen merupakan suatu sistem kerja sama dengan pembagian peran yang jelas. Dan yang ketiga, manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik, dan sumber-sumber lainnya secara efektif. Adapun fungsi manajemen, yang pertama, perencanaan adalah suatu proses memperdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja. Hicks dan Geltz menyatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan penentuan dan maksud organisasi, perkiraan lingkungan di mana tujuan hendak dicapai, penentuan pendekatan di mana tujuan dan maksud organisasi hendak dicapai. Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Di antara ayat yang terkait dengan itu seperti dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Terjemahannya atau artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, kata kerja fil amr wal tanzur nafs itu diapit oleh dua kata fil amr, wattaqullah dan wattaqullah.
Begitu pentingnya yang namanya perencanaan, ikhwas sekalian, maka dia diapit oleh dua kata takwa. Bertakwa kepada Allah, seolah-olah Allah mengatakan buatlah perencanaan tentu untuk dunia dan akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Ini tentu isyarat bahwa di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah selalu membuat perencanaan yang sifatnya untuk kepentingan dunia, dan tentu lebih untuk kepentingan ukhrawinya. Kemudian kegunaan perencanaan sebagai berikut. Karena perencanaan meliputi usaha untuk memetakan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencana harus bisa membedakan poin pertama yang dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, perencanaan memungkinkan kita mengetahui tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan yang mungkin saja bisa muncul dalam upaya mencapai tujuan atau sasaran kita. Kemudian, Bapak sekalian berbahagia, yang kedua, fungsi manajemen, fungsi pengorganisasian. Ya. Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan itu secara operasional. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pengorganisasian ini, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegantunglah kamu semuanya dalam tali Allah, ya. Berpegantung ini bersatu, jangan bercerai-berai, ya. Dia dalam manifestasinya atau perwujudannya, wa'tasimu jami'an itu bihablillahi jami'an itu ada sebuah pengorganisasian yang dibungkus dengan kekuatan keimanan atau bingkai keimanan. Kemudian, ikhwan sekalian berbahagia, selanjutnya activating atau pelaksanaan merupakan aspek terpenting dari fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai tingkat teratas sampai ke bawah mencapai sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling, sering juga disebutkan pengendalian, satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi, sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Ikhwan sekalian, azakumullah, kaitannya dengan pendidikan, ya. Dengan pendidikan, bahwasanya seluruh fungsi-fungsi manajemen tadi harus diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Ya, kalau memang pendidikan itu kita ingin berhasil, maka fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, kemudian fungsi activating atau pelaksanaan, dan fungsi pengontrolan mutu harus berjalan dengan baik. Tentu atas koordinasi unsur pimpinan yang memiliki tanggung jawab. Karena pemimpin merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Ya. Pemimpin dalam hal ini dalam aspek pendidikan, baik kepala sekolah, kemudian direktur sebuah yayasan, tentu masuk dalam bingkai ini. Ya. Di dalamnya tentu pemimpin harus memiliki pengaruh untuk berjalannya proses pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, power eksekutif yaitu pelaksanaan, yang kedua power legislatif yaitu pembuatan hukum, dan yang ketiga power keputusan. Sehingga dengannya insya Allah pelaksanaan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini secara singkat katanya manajemen
pendidikan dalam Islam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.